Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Kembali kita melihat bacaan-bacaan yang ada di deskripsi, saya cantumkan di bawah. Yesus memberikan rahmat kepada kita melalui apa? Yaitu melalui mukjizat. Tentu kita tahu kalau berpikir tentang mukjizat adalah kesembuhan. Ya, kebanyakan orang itu melihat bahwa mukjizat itu seperti kesembuhan. Tetapi kita melihat lebih dalam lagi. Apa mukjizat yang ada dalam diri kita? Tentu kita melihat mukjizat itu seperti yang luar biasa. Seperti tadi kesembuhan dengan cepat. Dan kita mengaku itu adalah mukjizat yang benar-benar dibutuhkan. Tapi apa di balik itu semua? Di balik mukjizat itu ada keselamatan. Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya berupa penebusan dan juga kehidupan kekal. Dalam mukjizat itu menunjukkan kekuatan Allah itu sendiri. Di mana dalam mukjizat itu ada 3 hal, 3 tingkatan mukjizat seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, di mana dia mengatakan bahwa 3 tingkatan itu, yang pertama, yang paling tinggi itu kemuliaan badan. Lalu yang kedua itu adalah kebangkitan, seperti dalam kematian lalu dibangkitkan. Yang ketiga itu berupa alam yang seperti tadi Yesus melakukan mukjizat meredakan badai. Dan juga kesembuhan. Ini ada 3 tingkatan seperti yang dikatakan Santo Thomas. Tapi kita melihat dimensi dari kekuatan Allah itu sendiri. Sebenarnya kekuatan Allah itu tidak bisa dibandingkan atau diperbandingkan dengan ketiga mukjizat ini. Karena apa? Jelas berbeda. Allah itu melebihi dari 3 mukjizat itu. Kekuatannya itu melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Saudara-saudari yang terkasih, melihat 3 tingkatan itu, kita tidak perlu berpikir terlalu tinggi. Tapi kita melihat keadaan dari diri kita. Apakah setiap hari kita melihat mukjizat? Mukjizat itu sederhana. Karena setiap hari kita itu mendapatkan mukjizat. Bukan begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih? Kita melihat bahwa mukjizat itu sendiri ada dalam diri kita. Mukjizat yang pertama, kalau kita melihatnya, itu kita mampu bersyukur. Nah, ini ada cara baru memahami mukjizat. Kita mampu bersyukur. Kalau kita tidak mampu bersyukur, kita tidak akan melihat mukjizat itu luar biasa. Paling-paling ya kita bangun tidur, kita menghirup udara itu seperti normal. Padahal itu suatu anugerah yang besar. Kita harus mengakui bahwa rahmat Allah itu begitu besar dalam hidup kita. Walaupun dalam hal kecil, walaupun dalam hal yang rutin dan kita melakukan setiap hari secara tidak sadar, maka kita perlu memaknai ini, melihat bahwa di balik semua masalah yang ada atau keseharian kita melihat bahwa di situ ada rahmat Allah yang bekerja dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penebusan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita itu sudah sejak awal dinubuatkan oleh para nabi dan digenapi oleh Yesus
dan akhirnya Yesus sendiri menebus manusia itu sendiri. Manusia yang penuh dosa, kelemahan, dan kerapuhan. Sehingga Yesus sendiri memberikan rahmat itu dengan cara Ia menjadi manusia. Ia serupa dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Ini merupakan suatu berkat bagi kita semua yang mengikuti Kristus, di mana kita telah ditebus dengan kebangkitannya sekali untuk selamanya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya iman Katolik ini perlu kita jaga dan kita rawat. Setiap kali kita meragukan Yesus, tetapi kalau kita melihat dan membaca kitab suci, kita merefleksikan seluruhnya. Bukan hanya kita mengambil secara teks, tetapi kita lebih merefleksikan secara keseluruhan. Ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan Yesus itu tidak sepotong-sepotong, tetapi menyeluruh untuk kemuliaan Tuhan Yesus sendiri yang dinyatakan kepada manusia, dan juga untuk menolong manusia dari dosa. Itu adalah misi Yesus datang ke dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat problem atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita ingat bahwa apa yang dianugerahkan oleh Yesus, mungkin bagi kita bisa saja itu berupa mukjizat, mungkin tidak. Karena itu tergantung dari pemahaman kita, bagaimana kita bisa meresapkan inti iman kita dan pengalaman hidup kita. Karena dengan iman dan pengalaman itu kita bisa meresapkan, oh betapa Yesus mencintai kita. Yesus melihat bahwa manusia ini perlu ditolong. Makanya dia bersengsara, wafat dan dibangkitkan. Sehingga itulah yang menjadi berkat bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya bacaan yang telah kita baca di deskripsi yang sudah saya berikan di bawah ini, kita bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh. Yesus bukan hanya berkata-kata dalam kitab suci, tetapi kita dapat melihat kenyataannya, bahwa Dia berkarya bagi kita semua. Maka kita perlu bersyukur atas anugerah itu semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.